Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan mendongeng ya. Judulnya Si Kembar Bobby dan Bonnie. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah dua kelinci yang bernama Bobby dan Bonnie. Mereka saudara kembar. Bobby yang suka sekali makan, sehingga Bobby lebih gemuk daripada Bonnie. Sedangkan Bonnie suka sekali main dengan teman hewan lainnya. Walaupun mereka saudara kembar, mereka jarang bersama karena Bonnie selalu merasa malu punya saudara kembar yang gemuk dan tidak bisa lari cepat sepertinya. Tapi berbeda dengan Bobby, dia sayang sekali kepada Bonnie. Pada suatu hari, mereka bermain dengan teman hewan lainnya. Tapi Bonnie enggan untuk dekat, bahkan tidak main bersama dengan Bobby. Lalu Bonnie pergi mencari kancil untuk bermain. Bonnie, kenapa kamu tidak bersama dengan Bobby? Aku tidak mau main bareng dia. Dia tidak lari cepat seperti aku. Di tempat lain, Bobby bersama kura-kura dan siput sedang duduk sambil makan buah yang dibawa Bobby dari rumahnya. Bobby, kenapa kamu tidak bersama dengan Bonnie? Dia lagi main sama kancil. Kenapa tidak bermain bersamanya? Apa dia tidak mengajakmu? Bobby hanya tersenyum dan melanjutkan makan buahnya. Matahari sudah di atas kepala dan cuaca sangat panas. Bonnie dan Bobby mulai lapar. Mereka mencari makanan di sekitar hutan. Tapi di sepanjang jalan yang mereka lalui, mereka hanya melihat air sungai. Tidak ada buah atau makanan lainnya yang bisa dimakan oleh mereka. Kenapa hari ini tidak ada buah yang bisa kita makan ya kancil? Entahlah, kita minum saja. Tapi aku sangat lapar. Bonnie terus berjalan, sedangkan si kancil masih minum air di sungai. Bonnie melihat Bobby dari kejauhan, sedang tertawa riang dengan si kura-kura dan si siput sembari makan buah. Itu si Bobby lagi ngapain? Bonnie mulai mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika sudah di depan mereka bertiga, Bonnie berjalan pelan sambil melirik ke mereka tapi tidak menyapa. Lebih tepatnya, Bonnie terus melihat buah-buahan yang sedang dimakan oleh Bobby dan dua temannya itu. Dari mana buah-buahan itu? Sepertinya enak. Bonnie? Iya, Itu kenapa sih Bonnie malah lari? tidak tahu. Mungkin dia hanya lewat saja. Sepertinya dia sedang mencari makan. Lapar sekali. Bonnie, kau kenapa? Tidak apa-apa. Bonnie pergi ke kamar meninggalkan Bobby karena Bobby tahu kalau saudaranya itu sedang kelaparan. Bobby pun pergi ke kamar Bonnie untuk memberi makan. Di pagi harinya, Bonnie tiba-tiba sakit.
Bobby yang curiga karena Bonnie dari semalam tidak keluar kamar, akhirnya masuk ke kamar Bonnie. Bobby melihat Bonnie sedang menggigil kedinginan dan suhu tubuhnya juga tidak normal. Sebagai saudara, Bobby merawat Bonnie dengan tekun dan tulus dari hatinya. Setelah beberapa jam kemudian, Bonnie sudah tidak menggigil dan suhu tubuhnya perlahan-lahan normal kembali. Malam harinya, Bonnie sudah membaik dan sehat. Karena begitu lelah, Bobby tertidur sepanjang malam di kursi samping tempat tidur Bonnie. Walaupun Bonnie tidak suka kepada Bobby, tapi Bobby tetap menjaganya dan selalu ada untuk Bonnie. Di suatu hari yang cerah, dua saudara itu beraktivitas seperti biasa. Bonnie pergi bermain, sedangkan Bobby mengumpulkan buah-buahan untuk persediaan makan beberapa hari ke depan. Setelah semua buah-buahannya terkumpul, Bobby pulang. Tapi di tengah perjalanan pulang, semua buah yang dibawanya terjatuh karena kantong yang untuk membawa buah-buahan tersebut sobek. Bobby pun bingung harus bagaimana. Hari sudah siang dan waktunya makan siang. Bonnie pun pulang ke rumah untuk makan. Di perjalanan pulang, ia melihat Bobby sedang mengumpulkan semua buah yang tadi terjatuh. Ia pun menghentikan lompatannya. Bobby pun hanya menghela nafas. Di pagi hari yang cerah, Bobby sudah bersama teman-temannya, yaitu si kura-kura dan si siput. Seperti biasa, mereka mengobrol dan sambil makan. Sedangkan Bonnie bersama si kancil sedang berjalan-jalan menyusuri sungai. Bonnie, apa kamu tidak bosan? Bosan sih, terus kita harus ngapain dong? Kamu kan pelari tercepat, tapi aku tak pernah melihat kamu lari dengan saudaramu Bobby. Apa aku harus lari dengan dia? Dia pasti akan kalah. Lihatlah tubuhnya saja gemuk. Mana bisa dia lari secepat aku? Kalau begitu, kamu tidak takut jika diadakan lomba lari dengan dia, kan? Tidaklah, karena aku pasti yang menang. Lihat saja nanti. Ayo sekarang kita temui Bobby. Bonnie dan kancil pergi menuju Bobby dan teman-temannya. Sesampainya di tempat Bobby, kancil langsung menyapa Bobby dan teman-temannya. Tapi Bonnie enggan untuk menyapa mereka, karena Bonnie pikir mereka hanyalah hewan yang lamban. Hai Bobby, hai semuanya. Hai kancil, hai Bonnie. Kita main yuk. Main apa kancil? Lomba lari antara Bonnie dengan Bobby. Kenapa takut? Tidak mau ah, untuk apa aku lomba lari dengan saudaraku? Walaupun kita saudara, tapi kita berbeda. Kamu itu gemuk, pasti larimu juga lamban sama seperti dua temanmu itu. Sedangkan lariku jelas lebih cepat dari kamu. Ayolah Bobby, buktikan padanya kalau kamu juga bisa lari secepat dia. Iya Bobby.
Ayolah Bobby, tunjukkan padanya, kamu juga pasti bisa. Karena terus dibujuk oleh si kura-kura, si siput, dan kancil, akhirnya Bobby pun menerima tantangannya, yaitu lomba lari dengan Bonnie. Baiklah, aku mau lomba lari dengan Bonnie. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bobby dan Bonnie mulai melompat dengan cepat. Terlihat, Bobby tertinggal jauh dari Bonnie. Walaupun tubuhnya gemuk dan sebenarnya sedikit-sedikit merasa kelelahan, tapi Bobby tidak pantang menyerah. Dia terus melompat semampunya dan secepat yang ia bisa. Sementara Bonnie yang sudah di depan terus mempercepat lompatannya. Sesekali ia melihat ke belakang untuk memastikan Bobby tidak menyusulnya. Karena tidak melihat ke depan, Bonnie tiba-tiba jatuh ke dalam lubang yang sengaja dibuat oleh pemburu untuk menjebak mangsanya. Oh, tolong! Bobby mendengar suara Bonnie, tapi ia tidak melihat Bonnie. Itu sepertinya suara Bonnie. Di mana dia? Bobby terus melompat dan ia pun akhirnya melihat Bonnie yang sudah kelelahan berteriak minta tolong di dalam lubang itu. Bonnie, kau sedang apa di situ? Aku terjatuh. Tadi aku tidak lihat kalau ada lubang di sini. Tunggu sebentar biar aku bantu. Ayo Bonnie, pegang tali ini. Nanti akan kutarik dan mengeluarkanmu. Terima kasih Bobby telah mengeluarkanku. Sama-sama Bonnie, kau kan saudaraku, jadi sudah kewajibanku menjaga dan membantumu. Ayo kita lanjutkan larinya. Mereka pun melanjutkan lomba larinya. Tapi ketika Bonnie hendak melompat, kakinya terasa sakit. Mungkin karena terjatuh ke dalam lubang tadi, kakinya jadi terkilir. Oh, kamu kenapa Bonnie? Kakiku sakit, aku tidak bisa melompat sampai garis finish. Sepertinya kakiku terkilir. Ayo kita berjalan saja. Jalannya pelan-pelan. Sini biar aku bantu kamu. Tinggal beberapa langkah lagi, mereka sampai di garis finish. Dengan sabar, Bobby terus memapah Bonnie sampai garis finish. Kau kenapa Bonnie? Aku tadi terjatuh ke dalam lubang, terus dibantu keluar oleh Bobby. Terima kasih Bobby. Iya Bonnie, saudaraku, sama-sama. Akhirnya, Bonnie bisa melihat ketulusan dari Bobby yang merupakan saudara kembarnya. Karena kesombongannya itu membuat hati Bobby sedih. Tapi Bobby tidak pernah membenci Bonnie. Bobby yang selalu baik hati
selalu ada untuk membantu dan menjaga Boni. Walaupun kebaikannya itu tidak dibalas dengan kebaikan pula oleh Boni. Setelah kejadian itu, Bobby dan Boni hidup bersama dengan bahagia, saling membantu dan saling menjaga. Jadi, nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita dongeng ini adalah kita sebagai saudara, teman, dan sesama makhluk hidup harus saling menolong, menghormati, dan menghargai tanpa membeda-bedakan mereka. Sama seperti Bobby yang tidak pernah membenci, marah kepada Boni. Walaupun Boni tidak suka kepada Bobby, merasa malu, tidak suka membantu Bobby, Bobby selalu ada untuk Boni dan sangat sayang kepada Boni. Jadi kita harus mencontoh dan melihat Bobby yang baik hati ya.